Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para calon konselor. Perkenalkan, saya Mila Yunita, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Di sini kita akan mengkaji bersama-sama bagaimana keterkaitan antara sensasi terhadap persepsi. Dan kita perlu memahami bersama-sama bagaimana kita bisa mendeskripsikan sensasi terhadap objek yang kita amati dari lingkungan di sekitar kita, termasuk bagaimana kita mendeskripsikan sensasi terhadap objek konseling. Oke, untuk mengantarkan kita pada pemahaman keterkaitan sebuah sensasi terhadap persepsi seseorang, kita akan mengkaji bersama-sama gambar yang ada di layar saudara. Nah, kira-kira ketika teman-teman mengamati gambar ini, apa sih yang teman-teman soroti? Barangkali beberapa dari kalian ada yang menilai ada seorang laki-laki sedang melukis. Nah, sebagian dari kalian barangkali menilai bahwasanya ini adalah sebuah pemandangan yang indah. Atau bahkan sebagian dari kalian menilai ini adalah seorang laki-laki tua yang menyeramkan. Di sini beberapa dari kalian yang menilai bahwasanya ini adalah sebuah pemandangan yang indah. Barangkali dari kalian pernah merasakan menikmati sebuah perjalanan melalui perbukitan yang sangat indah. Atau bahkan teman-teman yang menilai ini adalah sosok laki-laki tua yang menyeramkan, pernah memiliki pengalaman melihat film horor dengan menyajikan visual yang menakutkan. Lalu, mana yang benar dan mana yang salah? Jawabnya, tidak ada yang bisa dibenarkan dan tidak ada yang bisa disalahkan dari persepsi yang teman-teman lontarkan terhadap objek yang kita amati pada tahap sebelumnya. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Perlu teman-teman pahami bahwasanya sebuah penafsiran atau sebuah persepsi dipengaruhi oleh referensi atau pengalaman yang kita alami sepanjang proses kehidupan kita di situasi sebelumnya. Nah, begitupun pasti apa yang teman-teman amati dari lingkungan, teman-teman cium dari lingkungan, teman-teman dengar dari lingkungan, atau bahkan teman-teman rasakan dari lingkungan, tidak bisa disamaratakan masing-masing kepala. Dengan kondisi ini, tentunya seringkali setiap kepala memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap suatu objek. Nah, karena sebuah persepsi tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa disalahkan, perlu teman-teman pahami bersama bahwasanya sebuah persepsi hanya bisa diarahkan menuju kebaikan saja. Pada tahap sebelumnya, teman-teman semuanya telah belajar bagaimana memaknai atau mempersepsikan objek berupa gambar. Di mana dalam proses tersebut, tentu kita perlu memahami bagaimana proses pemaknaan atau proses mempersepsi tersebut bisa terjadi pada diri teman-teman semuanya. Nah, kita dalam memaknai sesuatu tentu melalui proses di mana kita mendapatkan data-data sehingga menjadi sebuah pemaknaan yang valid. Nah, bagaimana kita menangkap data-data menggunakan panca indera kita disebut sebagai proses sensasi. Setelah proses sensasi, kita mendapatkan data-data yang valid, kemudian akan dilanjutkan proses tranduksi di mana data-data yang kita dapatkan ditangkap oleh kognisi atau pemikiran kita. Dalam proses ini, kognisi kita mengolah segala data-data yang kita tangkap dari lingkungan dengan melibatkan bagaimana pengalaman atau referensi kita pada kehidupan kita sebelumnya. Setelah proses pengolahan pada kognisi kita akan diantarkan lagi menuju proses persepsi atau proses penafsiran.
Sehingga dalam hal ini kita pahami bersama-sama bahwasanya dalam kita mempersepsikan sesuatu objek yang kita amati dari lingkungan, ada proses di mana kita menangkap menggunakan panca indera kita dalam bentuk data-data, kemudian kita olah menggunakan kognisi kita. Dalam hal ini kita selalu melibatkan pengalaman atau referensi kita di kehidupan sebelumnya hingga akhirnya menjadi sebuah penafsiran atau makna terhadap apa yang kita amati dari objek di lingkungan sekitar kita. Dalam hal ini, seseorang dengan keterampilan persepsi perlu penguasaan pada 3 tahap berikut. Kemudian, kita sebagai konselor tentu tidak jauh dari proses ini dalam melaksanakan konseling, di mana dalam proses konseling yang kita lakukan, kita perlu menangkap data-data dengan menggunakan panca indera kita, yakni pada proses sensasi. Kemudian kita mengolah dengan pemikiran kita atau melibatkan kognisi kita, di mana kognisi kita selalu saja melibatkan dengan pengalaman dan referensi yang dipanggil oleh otak kita, kemudian dengan data yang kita miliki dan pengalaman serta referensi kita menghantarkan kita pada sebuah penilaian atau pemaknaan. Sehingga dengan keruntutan hal ini akan mengantarkan kita pada persepsi yang objektif jika kita mampu mengolah kognisi kita untuk tidak mengarah pada kekakuan berpikir. Setelah kita memahami bersama terkait dengan bagaimana proses persepsi terjadi pada setiap individu, tentu erat kaitannya dengan profesi kita sebagai konselor dalam menjalankan tugas kita, yaitu sebagai helper di mana kita perlu melakukan proses konseling. Dalam proses konseling erat kaitannya dengan pemrosesan informasi, di mana kita sebagai konselor tentu memiliki pengalaman dan referensi yang berbeda-beda. Kita juga memahami bahwasanya sensasi, persepsi, dan pengalaman saling berkaitan dan mempengaruhi persepsi atau penafsiran kita terhadap konseli yang kita hadapi. Selain itu, kita sebagai konselor memandang bahwa penilaian merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena berpengaruh pada pemilihan treatment atau tindakan kita dalam proses konseling. Oleh karena itu, perlu kita memahami dan mengkaji lebih mendalam terkait dengan bagaimana pentingnya keterampilan persepsi dan bagaimana kita mengimplementasikan keterampilan persepsi dalam proses konseling yang kita lakukan. Oke, terima kasih telah menyimak materi 1 kita mengenai bagaimana keterkaitan antara sensasi dan persepsi, sehingga kita memahami bersama-sama bagaimana proses persepsi yang perlu dilakukan oleh setiap calon konselor dalam proses konseling yang dilakukan. Sampai jumpa di materi selanjutnya.